itu seluruhnya. Saya memilih dua ayat saja untuk kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini beberapa bulan semua kita di seluruh dunia di mana ada dan juga saya semua dalam wabah coronavirus 19 dan itu ya buat kita semua cemas, buat kita semua gelisah, buat kita semua khawatir, buat kita semua takut. Lalu bukan hanya menjadi takut, tapi kebiasaan kita berubah. Kita punya, misalnya anak-anak yang biasanya pergi ke sekolah atau pergi ke kampus, karyawan-karyawati yang biasanya bekerja, lalu pegawai negeri, sipil, yang biasanya bangun pagi terus pergi ke tempat kerja. Tapi ketika coronavirus itu datang, buat kita semua ada di rumah. Sampai di handphone kita setiap kali muncul di rumah saja. Jadi kita di rumah, dari rumah itu banyak hal kita buat. Tetapi itu dia merubah kebiasaan kita, cara berpikir kita, cara berperasaan kita. Lalu dia bertahan sampai sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan ke atas itu, saudara dan saya kalau kita jujur, semua orang sudah mulai dengan stres. Semua orang sudah mulai gelisah. Semua orang merasa tidak nyaman lagi. Mau cuci tangan terus-terus sudah mulai jadi jenuh. Mau pakai masker terus-terus mulai menjadi jenuh. Mau atur jarak satu dengan yang lain lalu mulai rasa, aduh ini macam tidak nyaman. Saudari-saudara terkasih, tempat-tempat usaha juga harus bayar pajak. Tapi karena tidak ada pemasukan, pajaknya juga tidak jalan. Lalu saudari-saudara, kerinduan semua kita untuk ada new normal. Ada satu situasi baru, kebiasaan baru, kembali seperti yang dulu lagi. Atau entah di baru dan lain karena situasi ini. Saudari-saudara terkasih, pada malam hari ini Tuhan memberikan jawaban yang tepat untuk saudara dan saya. Untuk semua kita. Tuhan Yesus bilang, jangan engkau khawatir. Jangan kita khawatir. Untuk orang percaya, ketika kita khawatir, khawatir itu dia menurunkan imun spiritual kita. Secara psikologi, itu dia mempengaruhi unsur batin kita di dalam. Badan boleh oke, tetapi ketika kita punya unsur psikologi, mental kita, kalau sudah drop, justru disitulah virus itu dia datang. Malam hari ini jawaban yang paling tepat datang dari Yesus. Jangan engkau khawatir. Tuhan Yesus bilang begini, jangan kau khawatir, engkau lihat burung saja Tuhan memberi makan. Tuhan memberikan mereka. Tuhan mendesain mereka baik-baik. Saudara dan saya, kita lebih dari burung itu. Burung saja Tuhan perhatikan. Apalagi saudara dan saya yang adalah citra gambar Allah. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus terlalu baik. Dia memberitahukan kepada saudara dan saya, jangan engkau khawatir. Coba lihat bunga. Bunga yang di ladang itu. Mereka tidak bekerja, tapi mereka bertumbuh dengan subur. Lalu warna mereka indah. Mereka punya parfum. Mereka punya aroma yang sedap. Masing-masing Tuhan memberikan mereka aroma. Kalau mereka itu, Tuhan mendandani mereka, Anda dan saya lebih dari itu. Apa kelebihan kita? Saudari-saudara terkasih, kelebihan saudara dan saya, kita adalah citra gambar Allah. Saudara dan saya, apapun kita adanya, hari-hari hidup kita ini, ketika engkau lihat balik ke belakang di hari-hari kemarin, hari ini saya mau beritahu sama saudara dan saya, kita adalah citra gambar Allah. Kualitas kita lain. Masa Tuhan mau izinkan COVID serang kita, anak-anaknya? Ketika engkau dan saya khawatir, karena kita membuka pintu peluang itu,
maka hal-hal yang tidak mungkin itu datang ke dalam diri kita. Tapi kita dengan percaya bahwa kita adalah citra gambar Allah, imun spiritual kita naik, apapun tidak akan mengganggu kita. Saudari-saudara terkasih, hal yang pertama adalah Anda dan saya, apapun kita adanya, kita adalah citra gambar Allah. Terserah apapun kata suami, terserah apapun kata istri, terserah apapun kata orang, terserah dia ngomong atau begitu, terserah. Hari ini jangan engkau khawatir, engkau adalah citra gambar Allah. Apa adanya kita begini, kita adalah citra gambar Allah. Ini hal pertama yang harus simpan dalam hati untuk menaikkan energi spiritual saudara dalam diri kita untuk menghadapi COVID virus ini dan juga new normal yang mau kita masuk ke depan nanti. Saudari-saudara terkasih, hal yang kedua supaya saudara dan saya tidak khawatir. Yesus bilang lihat bunga, Yesus bilang lihat burung. Hal yang kedua yang saudara dan saya mesti simpan dalam hati, kita adalah anak Bapa di sorga. Yesus bilang, aku dalam dia, dia dalam aku. Dan engkau punya hak untuk berdoa padanya, katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga. Anda dan saya tidak usah khawatir, apapun kita ada, kita ini anak Bapa di sorga. Maka Bapa kami ditaruh kepada saudara dan saya. Jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan tangga kami, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami. Ketika itu ada dalam dirimu dan diriku, percaya saja. Bagi Tuhan ada yang mustahil, kuasanya akan datang sama engkau dan saya. Itu hal kedua yang Yesus bilang, jangan engkau khawatir, karena Bapamu yang di sorga, yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dia itu ada. Makanya kita biasa angkat sebuah pujian berkata begini, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Jadi kita apapun kita ada, hari-hari ini percaya kita adalah anak Bapa di sorga. Masa Bapa mau izinkan kita kena COVID? Masa Bapa mau buat kita menjadi susah? Tidak, hanya orang yang khawatir saja, dia akan masuk dalam ujian itu. Dia akan masuk dalam masalah itu. Saudara-saudara, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, baptisan yang kita peroleh, pembaptisan yang kita peroleh ketika menyebut kita, Yohanes atau Elizabeth atau Maria atau siapapun dia, Andreas, ketika menyebut nama kita, waktu Romo membaptis kita, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika pembaptisan itu dan saya, kita memiliki kartu penduduk sorga. Kita memiliki kartu penduduk sorga. Maka adalah ahli kerajaan Allah. Baptisan itu mengangkat kita menjadi, kita adalah keluarga kerajaan Allah yang lagi bersiara di bumi ini. Saudara-saudara, itu hal ketiga. Jangan kita khawatir, karena pembaptisan mengangkat kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara, hari ini 3 itu dulu yang saya mau kasih sebagai titik pijak yang kuat untuk menaikkan imun spiritual dalam diri kita. Yesus membandingkan kita dengan burung-burung, Yesus membandingkan kita dengan tanaman, dengan bunga. Kalau bunga aja Tuhan dandani, burung makan dan memberikan warna yang bagus, Anda dan saya lebih dari burung, lebih dari bunga. Saudara-saudara terkasih, lalu sekarang apa syaratnya? Syaratnya supaya saudara dan saya bisa ada di situ. Di situ dibilang, Bapamu yang sorga tahu engkau memerlukan makanan. Bapamu yang di sorga tahu engkau membutuhkan pakaian. Bapamu yang di sorga tahu kita itu perlu ini, perlu itu. Kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lagu yang biasa kita angkat itu, cari apa di dalam dunia sekarang, cari apa di dalam dunia sekarang,
Kalau kita gagal fokus dalam hidup ini, maka kesulitan satu akan datang. Tapi kalau fokus kita jelas, saya adalah kerja buat Tuhan, selalu manis. Kita ada untuk bekerja bagi Tuhan, percaya Dia buka jalan saat tiada jalan. Bagi Tuhan kata yang mustahil, Dia bisa buat apa saja. Yang penting selama kita hidup, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya, kekhawatiran akan sirna, kita akan melihat satu mujizat, dan mujizat berikut pun akan datang. Anda bisa lihat dalam kitab suci saja. Pengalaman yang dialami, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid mengalaminya, orang banyak juga mengalami. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mereka menjaring ikan, tidak dapat ikan. Yesus masuk dalam perahu. Yesus bilang, bertolaklah, tebarkan jaring. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Mereka menangkap ikan. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita membangun keintiman kita kepada Dia yang luar biasa. Dia yang bisa segala-galanya. Saudara-saudara terkasih, dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pernah bilang begini, saudara. Di dalam Injil Matius 11, ayatnya yang ke-28, di sana dibilang, selalu percayalah kepadaku, karena segala kuasa di sorga dan di bumi Bapa sudah beri kepada. Ini kebanggaan seorang Kristen. Kebanggaan saudara dan saya. Kasih tahu sama orang di sebelah kiri kanan, kalau engkau ada sekarang ini dalam ruangan bersama teman, suami, istri, atau siapa, kasih tahu kebanggaanmu adalah engkau punya Yesus Juru Selamat. Kasih tahu dulu. Itu adalah suatu kebanggaan orang Kristen. Engkau dan saya mesti bangga. Kita punya Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat malam ini datang di hatimu. Malam ini datang di keluargamu. Malam hari ini datang di kos atau di tempat di mana engkau ada. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maka ketika kita cari dahulu kerajaan, Yesus akan dekat sama kita. Aku dalam engkau, engkau dalam aku, engkau dan aku ada dalam Bapa. Wah, luar biasa, saudara. Ini kebanggaan seorang Kristen. Kebanggaan. Jadi engkau harus bangga memiliki Yesus Juru Selamat. Saudara-saudara terkasih, hal lain yang bisa kita buat dalam kitab hidup ini untuk masuk kepada new normal ke depan. Malam hari ini engkau adalah orang yang beruntung. Pastor John dari Papua mau kasih tahu engkau syarat spiritual untuk masuk dalam era new normal. Hal yang pertama, kita hendaknya mulai bangun tidur, kita dalam pengucapan syukur. Kita bangun tidur ucap syukur. Terima kasih Yesusku, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ucap syukur. Ucap syukur itu, kalau kita biasa bilang dalam bahasa lain, biasa bilang hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita menggembirakan hati kita adalah pintu kuncinya adalah ucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih ada. Terima kasih Tuhan, suamiku ada. Terima kasih istriku ada. Terima kasih anak-anakku ada. Terima kasih kami sehat. Mulai dengan ucapan syukur. Ini yang pertama untuk masuk dalam new normal ke depan. Hal yang kedua yang bisa saudara dan saya buat supaya kekhawatiran itu dapat kita tanggalkan dia jauh-jauh sana, energinya kita turunkan, khawatir boleh ada tapi energinya yang meresahkan besar-besar kita kurangkan dengan percaya kepada Yesus. Percaya sama Yesus. Yesus tinggalkan sorga turun ke bumi karena saudara dan saya. Tidak pernah akan turun ke bumi kalau tidak ada saudara dan saya. Misi Yesus jelas. Mother Teresa bilang begini. Mother Teresa dari Kalkuta. Dia bilang, kalau waktu engkau mengantar persembahan pergi ke Palungan, jangan engkau pergi antar persembahan, buang saja lalu engkau balik. Tapi bagus waktu engkau mengantar persembahan seperti 3 orang Majus. Mereka buka emas, mur dan kemenyan. Kita membawa hati kita. Kita membawa pikiran kita. Dan bertanya sama bayi itu. Mengapa engkau datang ke bumi? Di sorga kurang ada rumah sakit. Tidak ada tempat bersalin.
Kenapa engkau harus datang ke bumi? Nanti bayi kecil dari palungan dia akan bilang sama engkau dan saya, kalau saya tidak turun ke bumi, engkau tidak pernah akan sampai ke sorga. Saudara, ini kebanggaan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan tinggalkan surga bumi karena cinta kepada saya. Harganya terlalu mahal. Lahir di kandang yang hina. Putra Allah via dolorosa jalan salib. Sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Harga kita terlalu mahal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus. Bersama hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, dekat sama Tuhan Yesus, intim sama Tuhan Yesus, dia akan buka jalan, dia akan tolong kita. Yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh dia. Hal berikut yang mesti kita buat, saudara-saudara terkasih, dalam hidup kita. Berseruhlah terus kepada Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Ketika dapat pergumulan, punya soal, berseru dan berserah kepada dia. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Yesus bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Maka tugas kita adalah dekat kepada dia, berseru, berserah kepada dia. Dia akan tolong kita. Dan hal yang berikut, saudara-saudara terkasih, pikulah kuk yang kupasang. Masalah biasa. Masalah bukan luar biasa. Masalah itu biasa. Bagi orang Kristen, pikulah kuk. Masalah yang berat itu ibarat kuk. Ringan. Tuhan taruh sama kita. Tuhan sudah bawa. Saudara-saudari terkasih, ketika kita berada dalam satu masalah, ingatlah Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada dekat dengan kita ketika kita ada dalam soal. Dia akan tolong kita ketika kita bergumul. Saudara, ketika saya ngomong ini, lilin dia nyala agak besar. Simpan ini baik-baik dalam hati. Ketika ada masalah, ketika ada problem, dekat sama Tuhan. Berserah. Masalah datang sama kita, cepat. Kalau saudara-saudara di Muslim biasa bilang berkiblat. Malam hari ini saya mau kasih tahu saudara. Ketika Anda ada soal, tidak usah langsung marah. Tapi berkiblat. Cari fokus. Kepada Yesus. Berlutut di bawah kaki salib Yesus. Dan katakan kepada Yesus, Yesus selalu dari salib lihat ke bawah. Ibu ini anakku, anak ini ibumu. Saudari-saudara terkasih, ketika ada masalah, datanglah kepada Yesus. Setelah itu baru nanti Yesus akan pergi ke dokter, ke siapa, itu langkah kedua. Jadikan Tuhan prioritas dalam masalah kita. Ketika ada beban, ketika ada pergumulan, jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Supaya kekhawatiran tidak menguasai kita. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, hari-hari ini hiduplah dalam pujian. Kemanapun engkau pergi, pujian penyembahan hendaknya ada dalam mulutmu. Pujian dan penyembahan dalam pikiranmu. Pujian dan penyembahan harus dalam hatimu. Maka engkau dan saya akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada. Saudaraku, Tuhan sayang engkau, Tuhan sayang saya. Saya berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak malam hari ini mengenai kekhawatiran. Terima kasih atas petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri pada malam hari ini untuk kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang lagi bergumul tentang usaha karya mereka atau kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga hadir saat ini kepada mahasiswa-mahasiswi, pelajar dan anak-anak yang lagi bersekolah namun tidak bisa ke sekolah, harus online dan macam-macam. Itu membutuhkan pulsa, membutuhkan sinyal yang bagus seperti pada Tuhan yang Maha Rahim. Bila ada yang punya usaha, punya bisnis yang lagi
Mereka lagi melihat jalan buntu sana dan sini. Pada malam hari ini kami percaya ketika ajar kekhawatiran, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Sehingga dengan itu kami terus akan mengucap syukur. Tuhan, dengan firman yang sama, bila malam hari ini ada yang sakit, dari tempat-Mu yang maha suci kudus, darah dan air dari lambung-Mu yang maha suci, kuduskan, sembuhkan, berikan mereka yang sakit pada malam hari ini. Entah sakit fisik, atau punya pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan hadir pada mereka. Kalau Tuhan berkata sama orang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalan. Siapa saudaramu? Siapa saudariku? Sembuhkan dia. Iman kami berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama firman ini. Kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati semua saudari-saudara di Papua, di Makassar, di seluruh Indonesia, di mana saja. Semoga COVID-19 ini tidak membuat kami lebih khawatir, tidak menghalangi kami untuk bekerja. Tapi di dalam nama Yesus, COVID-19 tidak ada lagi di atas tanah, lagi di Indonesia, tidak ada lagi di dunia ini. Sebab kami serahkan semua kepada Yesus pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan sempurnakan firman yang telah hamba sampaikan sesuai dengan porsi dan kerinduan dari umat-Mu ini. Terpujilah nama-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, terima kasih Romo. Oh, udah kelihatan. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Romo.